Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi kita akan beribadah online hari ini. Gimana, semuanya masih semangat kan? Masih tetap sukacita walaupun ibadahnya online? Nah, gimana nih? Ada yang masih ngantuk nggak? Kakak harap semuanya udah semangat, udah siap untuk beribadah, udah nggak ngantuk lagi, udah duduk manis, dan siap untuk beribadah bersama. Nah, untuk mengawal ibadah kita hari ini, kita angkat satu pujian dari Kidung Ceria nomor 341, Allah hadir bagi kita. Ibadah kita hari ini, kita akan satukan hati kita dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, Engkau masih memberkati kami hingga hari ini. Ya Tuhan, pada hari ini kami mau beribadah bersama, kami beribadah online. Kiranya Tuhan berkati kami supaya kami mau dengar-dengaran dan bisa memuji dan memuliakan nama-Mu bersama walaupun tempat kami yang berbeda. Ya Tuhan, berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya ibadah hari ini bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, amin. Masih tetap semangat bukan? Sebelum kita membaca ayat hafalan kita hari ini, kita angkat satu pujian dari Kidung Ceria nomor 206, kita harus membawa berita. Kebenaran dan
Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Matius 5 ayat 16. Kakak pingin adik-adik juga baca di Alkitabnya. Boleh diambil Alkitabnya di rumah. Dibuka di Matius 5 ayat 16. Kita baca sama-sama ya, nanti adik-adik bisa hafalin juga di rumah. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kakak ulangin, Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Amin. Nah, kita sudah mendengar ayat hafalan hari ini. Kiranya ayat hafalan ini bisa adik-adik renungkan dan adik lakukan di kehidupan sehari-hari. Sebelum memasuki firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian lagi dari Kidung Ceria nomor 132, Sungguh Indah Kabar Mulia. Adik-adik, sebelum kita mulai untuk membaca firman Tuhan hari ini, kita satukan hati kita dan kita berdoa. Bapa yang baik, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman ini. Kiranya firman yang disampaikan kakak sekolah minggu bisa sampai kepada adik-adik, dan juga adik-adik juga bisa duduk tenang dan bisa memperhatikan firman dan mendengarkannya serta dilakukan di kehidupannya masing-masing. Tuhan berkati ibadah kami ini pertengahan hingga akhirnya nanti. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Tema khotbah pada hari ini itu adalah aku mau berubah. Nah, kira-kira nih firman yang akan dibawakan hari ini itu berubah seperti apa sih? Tentunya berubah untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Sebelum masuk firman, kita akan baca Alkitab terlebih dahulu. Adik-adik bisa siapin Alkitabnya masing-masing. Kakak tunggu. Sudah? Sudah pegang semua Alkitabnya? Kita buka ya sama-sama. Ayat firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Kakak baca dari sini, adik-adik bisa mengikutinya di rumah ya. Lukas 9 ayat 28 sampai 36.
Kita baca ya. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Nah, sekarang letakin Alkitabnya dan dengerin kakak bercerita ya. Nah, tema hari ini itu adalah aku berubah. Tapi kenapa sih kak kok ayat Alkitabnya itu bahas mengenai Tuhan Yesus yang berdoa di atas gunung? Nah, kita akan bahas itu dulu ya. Pertama, kenapa Tuhan Yesus berdoa di atas gunung? Seperti yang kita tahu, Tuhan Yesus itu merupakan orang yang baik. Tuhan Yesus itu adalah orang yang sangat peduli kepada umat-umatnya. Nggak jarang Tuhan Yesus itu juga berkumpul dengan orang banyak dan menceritakan kisah-kisah ajaibnya. Dan tentu saja orang-orang itu sangat senang mendengar cerita Tuhan Yesus. Nah, tapi kali ini Tuhan Yesus tuh ingin berdoa, tapi ingin berdoanya itu benar-benar kusyuk. Nah, gimana sih kalau kita tuh berdoa yang kusyuk? Tentu aja bukan di tempat yang ramai. Kita butuh tempat yang tenang supaya kita bisa konsentrasi dalam berdoa. Begitu juga Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus memilih untuk naik ke atas gunung dan berdoa di sana. Tuhan Yesus ingin semua yang dia doakan di atas gunung itu benar-benar tersampaikan dengan baik. Karena kalau di atas gunung kan kita tahu nggak mungkin banyak orang, nggak akan, ya mungkin bisa jadi malah tidak ada orang. Justru di sana tuh kayak kita bisa merasakan benar-benar hening, kita bisa konsentrasi di sana. Nah, Tuhan Yesus pergi ke gunung, dia nggak sendirian. Dia mengajak 3 orang. Ayo, siapa yang dia ajak? Ada tadi di ayat Alkitab. Ayo coba cari, Tuhan Yesus membawa siapa? 3 orang buat naik ke atas gunung. Siapa? Ya, ada Petrus, ada Yohanes, dan juga Yakobus. Jadi Tuhan Yesus mengajak 3 orang itu untuk menemaninya di atas gunung. Nah, ketika Tuhan Yesus berdoa, 3 orang tadi itu tuh ternyata tertidur. Tetapi tiba-tiba mereka terbangun dan melihat Tuhan Yesus sudah berubah wajahnya, jubahnya menjadi berkilauan. Jadi tuh kayak Tuhan Yesus tuh kayak ada cahaya putih, terang, dan mereka tuh kayak kaget. Tapi mereka lebih kaget lagi, mereka tidak hanya melihat Tuhan Yesus berdoa sendiri. Ternyata ada 2 orang di sana yang sedang berbicara dengan Tuhan Yesus. Ayo coba dilihat ada ayat berapa itu. Ada di ayat 33. Ternyata Tuhan sedang berbicara dengan Musa dan Elia. Padahal Musa dan Elia sudah meninggal. Terkejutlah 3 orang tadi melihat itu. Dan akhirnya 3 orang itu tuh berkata kepada Tuhan, "Tuhan, aku sangat berterima kasih Engkau telah mengajakku ke sini. Kami ingin membuat kemah untuk tempatmu, Musa dan Elia. Tetapi malah 3 orang tersebut masuk ke dalam awan dan mereka tuh sangat takut." Coba adik-adik bayangin kalau misalnya adik-adik kayak diterpa. Adik-adik tahu awan kan? Awan kayak kapas tebal besar. Nah, kalau misalnya adik-adik masuk di dalam, pasti panik kan? Nggak kelihatan apa-apa, nggak tahu ada siapa di sebelahnya, nggak tahu harus berbuat apa. Begitu juga dengan 3 orang tersebut dan mereka merasa panik.
Mereka semakin panik karena di dalam awan itu mereka mendengar ada suara. Suaranya itu kayak gini. Suaranya itu adalah, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Maksud dari suara itu adalah menunjukkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu merupakan anak yang dipilih Allah, dan 3 orang tersebut diminta untuk tunduk kepada Tuhan. Nah, dari perintah itu yang ada di awan, itu berarti juga menunjukkan kita harus tunduk kepada Tuhan dan kita harus mendengar apa yang Dia ucapkan. Nah, terus apa sih hubungannya sama tema hari ini? Aku berubah. Nah, seperti kejadian yang ada di atas gunung ketika Tuhan Yesus berubah, Tuhan Yesus menjadi berkilau. Apakah tandanya berkilau? Itu menunjukkan bahwa Dia itu berubah menjadi hal yang lebih baik. Di sini kita juga bisa lihat betapa mulianya Tuhan, betapa ajaibnya Tuhan ketika Tuhan Yesus berbicara dengan orang yang sudah meninggal, yaitu Musa dan Elia. Seperti yang kita tahu, kita sangat tidak mungkin untuk berbicara dengan orang yang sudah meninggal. Tetapi di sini Tuhan bisa berbicara karena si Musa dan Elia ini merupakan orang yang percaya kepada Tuhan, dan itu juga menunjukkan adalah Tuhan memiliki kuasa yang sangat luar biasa sehingga Dia masih bisa berkomunikasi dengan Musa dan si Elia tersebut. Kita sudah tahu betapa Tuhan kita itu ajaib. Kita udah tahu betapa Tuhan itu tuh sangat berkuasa, dan kita tahu juga Tuhan itu merupakan orang yang sangat baik hingga ketika Dia berdoa, Dia tuh kayak bisa berkilauan. Nah, kita sebagai anak-anaknya, kita juga harus meniru Tuhan Yesus, meniru perilaku-perilaku yang Tuhan Yesus lakukan, seperti kayak menolong orang lain. Nah, itu kan nggak susah kan dilakuin. Nah, kita juga harus berbuat seperti itu. Terus kita harus menjauhi perilaku-perilaku yang Tuhan Yesus tidak sukai, seperti Tuhan Yesus nggak suka kita mencontek. Terus Tuhan Yesus tidak suka kita membantah orang tua. Terus Tuhan Yesus nggak suka kalau misalnya adik-adik nakal ketika sekolah minggu misalnya. Nah, perilaku-perilaku itu harus kita stop. Nah, mungkin masih ada adik-adik yang kayak males setiap hari. Terus misalnya masih adik-adik yang masih suka melawan orang tua. Nah, itu berarti tandanya perilaku yang kurang baik, sehingga itu harus adik-adik rubah. Nah, mungkin banyak sekali hal-hal di hidup kita yang mungkin kurang berkenan sama Tuhan, tetapi kita sebagai anaknya, kita mau berusaha bagaimana untuk terus berperilaku berbuat baik. Kakak tahu emang gak akan mudah berubah. Semua itu pasti ada prosesnya, sedikit demi sedikit. Misalnya nih kayak gini, misalnya adik disuruh orang tuanya cuci piring setiap hari, tapi adik itu selalu kayak nggak mau males, nggak mau males gitu. Nah, adik-adik harus pikir, itu nggak bagus ya, berarti membantah orang tua, nggak mau nolong orang tua. Gimana ya, aku harus ngapain? Tapi aku juga males. Nah, coba lakuin sedikit-sedikit. Mungkin 1 minggu itu adik nggak pernah sama sekali cuci piring. Nah, kalian coba dalam 1 minggu itu 1 kali cuci piring, terus udah lewat 1 minggu dinaikin lagi 2 kali cuci piring, 3 kali cuci piring, sampai akhirnya adik-adik terbiasa untuk melakukan hal itu. Nah, jadi kalau kalian punya perilaku yang kurang baik, emang harus kayak dirubah sedikit demi sedikit. Nah, kalau mungkin waktu ketika adik-adik kayak itu kan namanya melawan keinginan adik-adik untuk tidak berperilaku seperti itu. Tetapi ketika adik-adik kayak gitu, ya emang adik-adik harus lawan. Mungkin kayak 1, 2, 3 kali adik-adik kayak merasa berat, kayak aduh kenapa sih aku harus ngelakuin ini, aduh kenapa sih aku ngelakuin ini gitu. Tapi setelah adik-adik lakuin 4, 5, 6 kali, adik-adik akan terbiasa. Berarti perilaku yang kurang baik yang biasanya adik-adik lakukan sudah berhasil adik-adik stop. Malah itu menjadi suatu kebiasaan yang sangat baik. Nah, itu Tuhan Yesus sangat suka seperti itu. Terus misalnya ada adik-adik yang kayak jahil sama kalian. Terus kalian biasanya cubit, kamu tuh kenapa sih kok nakal gitu. Nah, coba nanti kalau waktu dia gangguin, jangan dicubit, kasih tahu, jangan lakuin kayak gini ya, kakak nggak suka.
kayak gitu. Jadi jangan kalau misalnya adik-adiknya malah jahil, jangan dibales jahil, atau malah adik-adiknya nyubit gara-gara gemes, kita nyubit gara-gara kesel, nggak boleh. Kita malah harus kasih tahu, jangan dicubit ya, kakak sakit, kayak gitu. Terus jangan lupa contoh juga perilaku Tuhan Yesus yang suka berdoa. Tuhan Yesus berdoa di atas gunung bukan karena ada sesuatu yang ingin didoakan, maksudnya bukan ada sesuatu baru Tuhan Yesus berdoa, enggak. Tuhan Yesus itu berdoa itu merupakan sesuatu hal yang wajib yang Tuhan Yesus lakukan sehari-hari. Nah, kita juga harus contoh, kita berdoa bukan misalnya karena kita cuma misalnya cuma mau beli sepeda. Tuhan Yesus, aku pengen beli sepeda nih, Tuhan kabulin ya, gitu. Tapi waktu ketika makan, waktu adik-adik mau tidur, ketika bangun tidur, adik-adik malah nggak pernah berdoa. No, itu juga nggak bagus. Kita harus berdoa di dalam segala hal dan apapun kondisinya. Jadi maksudnya gimana sih Kak, apapun kondisinya? Jadi ketika adik-adik menginginkan sesuatu, adik-adik sangat amat boleh berdoa minta Tuhan kabulin. Tapi juga ketika adik-adik sedih, adik-adik juga boleh berdoa sama Tuhan, minta Tuhan kasih hibur adik-adik supaya nggak sedih lagi, minta kekuatan sama Tuhan. Terus ketika mau ujian, boleh banget berdoa, minta supaya adik-adik waktu belajar dikasih konsentrasi, bisa memahami pelajarannya dengan baik, sehingga ujiannya bisa berhasil. Boleh banget. Tapi ini biasanya suka lupa, kalau kita lagi bersuka cita misalnya, udah dapet nih sepedanya, udah dapet nilai baik, tapi kita malah nggak berdoa. Bukan, itu nggak selesai sampai situ. Kita juga harus berdoa. Gimana Kak berdoanya? Kan aku inginnya udah dapet nilai baik, udah dikabulin Tuhan. Aku pengen sepeda, udah dikabulin Tuhan. Ya udah, aku harus berdoa kayak gimana lagi? Berdoa mengucap syukur sama Tuhan. Setelah adik-adik udah diinginin, adik-adik juga harus berdoa, terima kasih Tuhan telah mengabulkannya. Terima kasih Tuhan, ujianku sudah berjalan dengan baik. Adik-adik juga untuk sampai sekarang saat ini, adik-adik masih diberi kesehatan, masih bisa makan enak, masih bisa menikmati fasilitas yang ada di rumah. Adik-adik juga harus mengucap syukur. Jadi adik-adik juga harus berdoa setiap mau makan kan. Biasa kan mau berdoa, setiap mau makan pasti berdoa kan. Setiap bangun tidur juga berdoa, minta supaya hari ini adik-adik bisa melakukan segala kegiatannya dengan baik. Jika mau tidur juga berdoa, mau mengucapkan terima kasih telah bisa melewati satu hari dengan baik, dan juga minta Tuhan jagai ketika adik-adik mau tidur. Jadi adik-adik itu harus menjadikan doa itu sebuah kebiasaan. Doa itu merupakan sesuatu yang wajib hukumnya dilakukan dimanapun, kapanpun, dan di situasi apapun. Jadi adik-adik harus ingat Tuhan semuanya. Dalam hal sekecil apapun yang adik-adik lakukan juga harus ingat sama Tuhan. Kalau adik-adik udah rajin berdoa, udah lebih ingat sama Tuhan ketika adik-adik mau melakukan sesuatu, ketika adik-adik mau merespon sesuatu, misalnya ketika dijahilin adik-adik pasti ingat, oh ya Tuhan nggak ngebolehin aku malah marahin adik aku berarti harus kasih tahu baik-baik. Terus ketika mama nyuruh aku, oh iya Tuhan bilang aku harus nurut apa yang kata mama bilang, seperti itu. Jadi kita harus tahu, kita harus ingat kalau Tuhan kita itu memang luar biasa, Tuhan kita itu ajaib, Dia penuh kuasa, Dia memberikan kehidupan, memberikan berkat buat kita. Maka dari itu kita harus mengucap syukur sama Dia, dan kita juga harus meminta segala sesuatu pertolongan sama Dia. Sekian dulu untuk firman Tuhan hari ini. Semoga firman Tuhan hari ini itu bisa adik-adik ingat dan bisa adik-adik lakukan di kehidupan sehari-hari. Sekarang kita tutup firman Tuhan, lipat tangannya, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan Kau sudah mengajarkan kami untuk selalu berbuat baik, selalu untuk melakukan hal-hal yang lebih baik lagi di hidup kami. Kiranya Tuhan bantu kami untuk selalu berbuat kebaikan dan jauhkan kami untuk perilaku-perilaku yang tidak Engkau inginkan. Ya Tuhan, sebentar kami mau mengakhiri ibadah ini, Tuhan berkati. Semoga ibadah ini bisa berjalan lancar hingga akhirnya.
Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Tugas seminggu hari ini gampang banget, masih berhubungan dengan aku berubah. Nah, kali ini kakak mau adik-adik mengintrospeksi diri. Kira-kira perilaku apa sih yang adik-adik sering adik-adik lakukan dan ternyata perilaku itu merupakan perilaku yang tidak disukai Tuhan. Misalnya, adik-adik suka membantah orang tua. Nah, kakak minta adik-adik tulis di kertas janji adik-adik. Nulisnya gini, aku berjanji untuk tidak melawan orang tua lagi gitu. Terus habis itu mungkin aku berjanji tidak akan malas-malasan lagi. Terus misalnya aku berjanji tidak jahat lagi, kayak gitu. Kalau bisa sespesifik mungkin. Kayak misalnya aku berjanji tidak mencontek lagi saat ujian, misalnya kayak gitu. Nah, kakak minta adik-adik nulis 3 aja perilaku yang pingin adik-adik rubah. 3 perilaku yang kira-kira adik-adik gampang lakuinnya dan adik-adik harus mau merubah itu menjadi lebih baik lagi. Adik-adik bisa tulis di kertas, terus nanti adik-adik foto sama adik-adik biasa dipegang ini. Terus juga tugasnya difoto biar tulisannya kakak-kakak sekolah minggu bisa baca. Nah, nanti orang tuanya edit berbentuk kolase seperti biasa, terus dikirimkan ke grup WhatsApp. Maksimal hari Rabu jam 6 sore. Nah, kakak tunggu ya tugasnya dan jangan lupa dikerjain biar bisa ditampilin di ibadah minggu depan. Kita sudah mendengar firman dan juga tugas untuk hari ini. Kita mau akhiri ibadah kita hari ini. Kita angkat satu pujian dari Kidung Ceria nomor 160, tiap orang yang mendengar. mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita lipat tangan dan tutup mata, dan kita akan berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
Selamat hari Minggu adik-adik. Semoga adik-adik semuanya tetap bersuka cita dan terus sehat. Selamat hari Minggu.